Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 10 Juni 2024 bersama saya Fiorena Jeretno. Dan tentu kami akan menyajikan berita terbaru terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di segmen sore hari ini kita akan mendengarkan informasi lebih lanjut mengenai Bawaslu temukan pelanggaran etik Ketua KPU Bone. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Bone mengatakan pihaknya menemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Bone Yusran Tajudin. Untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur rekan Wahda dari Kabupaten Bone. Selamat sore rekan Wahda. Ya, selamat sore rekan Vio. Ya, baik rekan Wahda, disampaikan lebih lengkapnya buat Tribuners ketahui sebenarnya sudah sampai mana tahapan perkembangan kasus markup suara di Kabupaten Bone. Ya, terima kasih rekan Vio. Kasus perkembangan tangkap suara yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Bone telah sampai pada tahapan penyerahan dokumen kepada tim DKPP Republik Indonesia atau Pusat rekan Vio. Sebanyak 15 orang dalam kasus tersebut telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Bone. Eh, Dan dari 15 orang tersebut, satu orang dinyatakan lanjut ke DKPP atas nama YT atau Yusran Tajudin rekan Vio. Baik, rekan Wahda mungkin diinformasikan mungkin sejak kapan penyerahan dari Bawaslu ke DKPP selaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Ya, rekan Vio, Bawaslu Kabupaten Bone pada hari ini telah menyerahkan dokumen dugaan pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh Ketua KPU Bone kepada perwakilan DKPP Republik Indonesia pada hari ini rekan Vio. Adapun untuk hasilnya perwakilan pihak Bawaslu yang diwakili oleh Rozali Putra atau Kak Ijal menyatakan untuk hasilnya dan sidangnya sepenuhnya merupakan hak dari DKPP Republik Indonesia itu sendiri rekan Vio. Ya, berarti sementara menunggu bagaimana keputusan dari DKPP pusat begitu ya. Iya, rekan Wahda mungkin Ya. tadi disampaikan juga buat Tribuners bahwa total ada 15 orang yang telah diperiksa dan juga boleh disampaikan sebenarnya siapa saja orang tersebut dan mungkin berprofesi sebagai apa. Ya, untuk 15 orang yang telah diperiksa tersebut merupakan Komisioner KPU Kabupaten Bone, 5 orang Komisioner KPU Kabupaten Bone semuanya diperiksa oleh Bawaslu dan juga adapun selebihnya yaitu merupakan anggota PPK dan PPS pada Pileg Februari lalu rekan Vio. Lantas adakah komentar, maksudnya sampai saat ini adakah komentar dari para komisioner KPU terkait? Ya, perwakilan komisioner terkait yaitu yang diwakili oleh Pak Zainal, komisioner KPU Divisi Teknis menyampaikan adapun untuk hasil pemeriksaan disahkan sepenuhnya oleh Bawaslu dan juga DKPP Republik Indonesia. Mereka hanya meminta untuk masyarakat menunggu dan bersabar untuk hasil dari laporan dan juga pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bawaslu maupun DKPP itu sendiri rekan Vio. Lantas bagaimana dengan para anggota PPK dan juga PPS yang ikut terseret dan juga menjadi saksi atau juga diperiksa nih? Adakah komentar yang Ya, mereka sampaikan? dari informasi yang kami peroleh, untuk anggota PPS dan PPK yang telah diperiksa, mereka semua dilindungi oleh pihak Bawaslu rekan Vio. Adapun untuk pihak Bawaslu tidak memberikan secara rinci mengenai siapa-siapa saja atau anggota KPPS dan PPS dari mana saja yang telah mereka periksa, akan tetapi mereka hanya mengungkapkan 15 orang eh, dan juga nama nama samaran atau inisialnya rekan Vio. Ya. Baik, rekan Wahda, ini kan ada proses pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dan melibatkan 15 orang yang menjadi saksi atau yang terperiksa, begitu. Lantas mungkin proses pemeriksaannya berlangsung di mana dan sejak kapan berlangsung? Ya, adapun pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu dilaksanakan di kantor Bawaslu itu sendiri rekan Vio yang beralamat di Jalan Jalan Manurung rekan Vio Kecamatan Tani Tiretang Kabupaten Bone yaitu bersampingan langsung dengan Polsek Kota.
Dan untuk pemeriksaannya dilakukan bertahap, di mana pada hari Rabu yang lalu rekan Vio, Bawaslu memeriksa para anggota KPPS dan PPS yang terlibat dalam tersebut, dan juga para komisioner pada hari selanjutnya, yaitu hari Kamis. Para komisioner KPU dilakukan pemeriksaan dari pagi sampai dengan malam hari rekan Vio. Iya, baik. Apakah nanti anggota PPS dan juga PPK yang terlibat akan dikenakan sanksi, ataukah masih menunggu bagaimana keputusan dari DKPP? Ya, untuk sementara yang kami peroleh informasinya rekan Vio, untuk yang pihak anggota KPPS dan juga PPS yang sementara akan menunggu hasil dari DKPP itu sendiri rekan Vio. Akan tetapi dari 15 orang yang diperiksa, hanya satu orang yang terindikasi melakukan pelanggaran kode etik, yakni Saudara Yuslan Tejuding atau Ketua KPU Kabupaten Bone itu sendiri. Sementara untuk yang lainnya sudah tidak terbukti melakukan penggelembungan ataupun markup suara, karena mereka telah selesai atau tidak bekerja lagi sebagai penyelenggara setelah video atau chat tersebut beredar rekan Vio. Ya, baik. Lantas mungkin rekan Wahda boleh dibantu juga reminder atau juga diinfokan kembali lebih jelasnya pada segmen kali ini, sebenarnya apa saja pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tersangka yang saat ini ditemukan hanya ada satu orang dari 15 yang telah diperiksa? Ya, adapun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Bone terjadi melalui adanya keberpihakan pada salah satu peserta pemilu, bersikap partisipan dan tidak memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara. Hal tersebut telah diatur dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum rekan Vio. Oke, baik, lengkap dengan aturannya, dan juga mungkin terkait yang dinantikan oleh Tribuners adalah kapan hasil pemeriksaan DKPP akan keluar. Adakah informasi, mungkin sesuai informasi yang didapatkan oleh rekan Wahda, antara 2 hari atau 3 hari, mungkin boleh informasikan lebih lengkap? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Vio, adapun sidang hasil dari DKPP akan dilaksanakan pada hari Kamis mendatang rekan Vio. Pihak Bawaslu mengimbau kepada masyarakat untuk terus mengikuti jalan seleksi, mengawal dan mengikuti seleksi tentang pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Bone itu sendiri rekan Vio. Ya, baik, rekan Wahda, terima kasih atas informasinya. Tentunya diharapkan untuk seluruh masyarakat, khususnya mungkin masyarakat Bone, agar terus mengawal informasi atau juga isu ini hingga bisa nanti ditetapkan bagaimana mungkin sanksi yang akan diterima oleh tersangka. Terima kasih rekan Wahda, selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan dan juga pernyataan dari Ketua Bawaslu Bone. Atas nama Alwi, berikut laporannya, selamat menyaksikan. Akhir ini warga Bone dihebohkan dengan kasusnya KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat sekarang teman-teman KPU bukannya tidak baik teman-teman, karena oknumnya juga tidak baik. Thailand dulu. KPU Kaplangan, hai Kapalan. Dan saya lihat kepanjangan ternyata KPU namanya sudah berubah. Apa? Menjadi OPD. Oknum Perusahaan Demokrasi. Waduh. Menyala saya bagus. Menyala saya bagus. Sekali reporter Thailand. Ya, jadi mohon maaf kepada seluruh kru-kru yang ada di dalam. Tapi kurang ajar karena kami kurang ajar karena oknumnya juga KPU kurang ajar.
Sedangkan itu menerima pejabatnya saja Anda bagaimana? Waduh. Baik, Pak. Jadi minta tolong kepada seluruh komisioner KPU yang Pancasila 55. Tapi Pak, ada gas 50. Oke, mungkin sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinanku. Curhat lagi. Awas lagi. Yang gondrong dilarang curhat. Teman-teman. Teman-temanku. Di mana suara ini? Saya tidak melihat, Kak. Teman-temanku. Ada teman-temanku. Kan sedikit. Sebenarnya kalau kontrol kita bisa dicurhat di. Apa kali? Lari? Tidak bisa kita karena kalau lari kita jatuh kita di bawah. Pasti ke kaki. Orang asli udah digontrol. Baik teman-teman, saya akan mewakili aliansi masyarakat Bone sekaligus aliansi ASAP untuk penggunaan status. Baik teman-teman, ada pun sedikit orasi dari saya dan saya pun akan membacakan. Baru ada 1 jam yang lalu, 1 jam yang lalu. ya, kami melakukan pleno untuk menetapkan hasil atau kesimpulan daripada penelusuran yang kita lakukan, dan kami berpendapat di Bawaslu Kabupaten Bone bahwa terdapat dugaan pelanggaran kode etik. Terdapat dugaan pelanggaran kode etik. Karena itu sudah ruangnya masuk ke DKPP, kami tidak dalam kapasitas untuk melengkapi sanksinya. Tetapi pada intinya kami sudah menyimpulkan bahwa dari hasil penelusuran kita itu terdapat dugaan pelanggaran kode etik. Dan insya Allah besok tim dari Bawaslu Kabupaten Bone sudah berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan dokumen. Demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 10 Juni 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di aplikasi Tribun X. Untuk itu, saya Fiorina Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.